Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang pelanggaran moral dan etika profesi guru yang berdampak dalam lingkungan pendidikan. Sebelum itu perkenalkan saya Joel Novendra dengan NIM M1A1200016. Dalam profesi guru terdapat kode etik guru yang bertujuan untuk menjunjung tinggi martabat profesi dan mempertahankan profesionalisme sebagai pendidik. Hukum yang menjelaskan moral, etika, dan norma dalam profesi guru tidak sepenuhnya tertanam, tetapi hanya dianggap sebagai pandangan, aturan terbuka. Tokoh pendidik harus menjadi contoh bagi siswa dan mahasiswa mereka dalam mengembangkan karakter dan dalam memberikan pengetahuan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kembali dari beberapa sumber berita tentang munculnya kasus yang terjadi di Indonesia dan tepatnya di lingkungan sekolah di mana seorang guru melanggar dampaknya terhadap siswa. Menurut Kode Etik Guru Indonesia, hasil Kongres PGRI ke-20 tahun 2008, Kode Etik Guru Indonesia adalah norma dan asas yang diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik. Menurut Al-Ghazali, dalam TRI tahun 2015, etika guru yaitu guru menjadikan murid seperti anaknya sendiri dan menjadi peran sebagai motivator atau pendorong bagi peserta didik yang menumbuhkan semangat untuk mengembangkan dan menambah ilmu pengetahuan. Peran guru sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk mencerdaskan kehidupan peserta didik. Kode etik suatu profesi adalah berupa norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi di dalamnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian jurnal ini menggunakan metode penelitian deskriptif karena penulis ingin menggambarkan dan menjelaskan kembali dari kasus berita pelanggaran norma dan etika yang terjadi pada pendidik yang dimana berdampak pada murid dalam 2 tahun belakangan ini. Penelitian ini menganalisis dari berbagai contoh kasus berita yang akan saya jelaskan kembali di mana kejadian ini menggambarkan suatu pelanggaran ketika norm etika dan norma sebagai pendidik atau yang disebut dan guru dengan berbagai sumber berita dengan masing-masing kasus yang akan saya angkat dalam jurnal ini, yaitu berita kekerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum guru terhadap muridnya yang lebih rentan menjadi korban ialah anak di bawah umur. Kasus pertama yaitu kasus tindakan kekerasan yang terjadi pada guru kepada murid di tahun 2018, tepatnya di Kabupaten Nias, Sumatera Utara, di mana seorang guru sekolah dasar melakukan tindak asusila pelecehan seksual kepada siswanya sendiri yang dilakukan masih dalam lingkungan dan suasana belajar mengajar. Korban lainnya pun terjadi sekitar kejadian selanjutnya terjadi pada tahun 2019. Terjadi kasus pelecehan juga di SDN 1 Handuyung, Kecamatan Natar. Tidak jelas detailnya mengenai kelanjutan kasus tersebut, namun pihak sekolah menerima laporan dari salah satu wali murid dari korban yang menerima tindakan kekerasan fisik oleh gurunya di sekolah. M, inisial nama dari orang tua korban, menjelaskan bahwa anaknya bercerita kalau ia baru saja menerima hukuman dari guru dan menyebutkan teman-temannya juga menerima hukuman, namun dihukumnya dengan dipukul di bagian wajah. M mengira bahwa itu hanya sebuah hukuman biasa guru kepada muridnya. Saat anaknya menyebut bahwa temannya dipukul bagian wajah dan menyebut dirinya memastikan kembali apa yang diceritakan oleh anaknya, rupanya sang anak juga menjadi korban pukulan dari gurunya. Hal serupa dilakukan E sebagai orang tua korban juga menjelaskan bahwa anaknya sering dihukum dengan pukulan. Kerap setelah dihukum sang guru selalu menantang dengan ancaman kepada mereka bahwa jika mereka atau korban melapor kejadian tersebut, mereka akan dikeluarkan. Dari ancaman tersebutlah membuat murid SD kelas 5 itu takut untuk bercerita kepada orang tuanya, dan kejadian kasus tersebut tidak dilanjuti ke proses hukum, melainkan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Untuk peraturan yang terkait tentang kekerasan tersebut terdapat di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
Dapat dikatakan terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan guru bermaksud dengan cara hukuman seperti memukul itu bisa membuat murid-muridnya lebih disiplin. Lain halnya juga dari kasus pelecehan seksual. Biasanya guru melakukan tindak asusila ini dengan merayu, paksaan, dan melakukan ancaman kepada muridnya. Kesimpulan, hasil analisis berdasarkan penelitian ini dan menjelaskan kembali dari dua kasus berita di atas tentang pelecehan seksual dan kekerasan fisik guru kepada murid, dapat saya simpulkan bahwa seorang pendidik seharusnya menjadi tempat di mana guru adalah salah satu sumber ilmu bagi muridnya, dan guru juga menjadi pelindung, pembimbing, dan melatih murid melalui jalur pendidikan formal. Miris bukan kejadian sekali atau dua kali terjadi, bahkan terhitung kasus bahwa kejadian kekerasan pada anak yang terjadi di lingkungan sekolah di mana pelakunya yaitu guru. Menurut Komisioner KPAI bidang pendidikan Retno Listiarti mengatakan pelanggaran hak anak di bidang pendidikan masih didominasi oleh perundungan, yaitu berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual. Dari penelitian ini, sang penulis dapat menyimpulkan berbagai metode. Yang pertama, child-based service, strategi yang menempatkan anak sebagai basis penerima pelayanan. Anak yang mengalami keluarga psikis dan perlu segera diberikan pertolongan yang bersifat krisis, baik perawatan medis dan konseling. Yang kedua, family-based service, keluarga dijadikan sasaran dan medium utama pelayanan. Pelayanan ini diarahkan pada pembentukan dan pembinaan keluarga agar memiliki kemampuan ekonomi, psikologis, dan sosial dalam menumbuhkan kembang anak, sehingga mampu memecahkan masalahnya sendiri dan menolak pengaruh negatif. Yang ketiga, community-based service. Strategi yang menggunakan masyarakat sebagai pusat penanganan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat agar ikut aktif dalam menangani permasalahan anak untuk merancang dan melaksanakan program pengembangan masyarakat, bimbingan dan penyuluhan dan terapi sosial. Kata-kata terakhir dalam presentasi ini, masa depan adalah milik orang yang mempercayai keindahan impiannya. Sekian presentasi saya tentang tugas kali ini. Terima kasih.